Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang olah vokal untuk dubbing berita. Jadi kalau teman-teman mau tahu bagaimana kemudian para jurnalis yang bekerja di dunia pertelevisian ketika kita sudah selesai untuk membuat berita, naskahnya seperti ini teman-teman. Baru kemudian naskah ini harus didubbing sebelum nanti diedit dan disatukan dengan visual yang sudah diambil oleh kameramen di lapangan. Nah, biasanya naskahnya bentuknya seperti ini. Di naskah ini ada hal-hal yang perlu kita ketahui, bahwa penulisan naskah berita untuk televisi itu biasanya tidak sama dengan penulisan berita untuk media cetak. Penulisan naskah berita televisi itu lebih singkat, padat, ya, efektif dan efisien. Kenapa? Karena ada sebagian hal yang tidak perlu dijelaskan dengan detail karena sudah digambarkan melalui visual. Dan bahasa yang digunakan untuk bahasa naskah berita televisi itu diprioritaskan untuk menggunakan kalimat-kalimat aktif, karena kalimat aktif itu lebih mudah dipahami dibandingkan kalimat pasif. Nah, naskahnya pun juga ketika kita merancang naskahnya itu akan ada tanda-tanda seperti slash pertama atau slash 1, slash 2, dan slash 3. Slash 1 biasanya kita gunakan untuk pemenggalan. Jadi kita kalau dubbing bisa narik nafas dulu di situ, baru kemudian lanjut baca. Slash 2 itu untuk berhenti tapi akan lanjut, ya, berhenti di kalimat titik, ya, kalimat titik di satu kalimat. Slash 2. Nah, slash 3 itu berhenti total. Mahkamah Konstitusi MK telah memutuskan pendidikan dasar 9 tahun termasuk SD dan SMP, negeri maupun swasta, wajib digratiskan oleh negara. Kebijakan ini tertuang dalam putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Sisdiknas. Namun pemerintah Kabupaten Pasir belum langsung menerapkan kebijakan ini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasir, Muhammad Yunusyam, menegaskan apabila sekolah swasta harus digratiskan, Dinas Pendidikan akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan seluruh kepala sekolah swasta. Sebab kebijakan ini bermasalah dengan persoalan uang gedung sekolah swasta yang peruntukannya tidak hanya menyangkut pembangunan fisik sekolah, namun juga sarana dan prasarana lainnya. Selain itu, pungutan iuran oleh pihak sekolah swasta terhadap para peserta didik juga dibutuhkan untuk membayar guru.